Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyarankan agar kader-kader Nahdliyin se-Nusantara untuk bersuara atau setidak-tidaknya melakukan penolakan atas rencana diselenggarakan Kongres Jatman Tandingan oleh pihak Bapak Lutfi bin Yahya. Sebagaimana yang kita ketahui, dijadwalkan mulanya pada akhir Desember ini ada semacam muktamar atau kongres tandingan. Kongres serupa dengan kongres yang sudah diselenggarakan di Donohudan kemarin. Tapi kabarnya itu tidak jadi. Lantas kemudian diundur menjadi tanggal 9 Januari 2025. Pun tampaknya tidak jadi. Tidak jadinya, sebagaimana informasi beredar, akan diselenggarakan, adapun tentang kepastian waktu akan segera dikonfirmasi, akan segera diinformasikan mengenai kepastian waktunya. Saya berpikir terkait dengan Kongres Tandingan Jatman yang akan diselenggarakan oleh kubu Pak Lutfi bin Yahya, mestinya tidak perlu ditolak oleh kader Nahdliyin, oleh kader-kader NU. Mengapa tidak perlu ditolak? Alasan yang pertama, ini semacam testing. Kita ingin melihat mampukah Pak Lutfi bin Yahya bersama kelompoknya menyelenggarakan kongres atau semacam muktamar tandingan atau kongres tandingan. Di sini kita akan mengukur bagaimana pengaruh dan kekuatan Pak Lutfi bin Yahya. Ketika dia berhasil mengumpulkan misalnya dari berbagai macam idarah wusta se-Indonesia, ini akan mengukur sejauh mana pengaruh Lutfi bin Yahya di masyarakat Nahdliyin, khususnya di pengurus Jatman se-Indonesia. Kemudian yang kedua, ini merupakan uji nyali bagi kelompok Pak Lutfi bin Yahya. Karena saya dengar-dengar ada informasi bahwasanya PBNU mengancam siapapun yang berani melakukan atau menyelenggarakan kongres tandingan terhadap kongres Jatman yang sudah ada, maka akan diancam dipecat. Tidak hanya dari kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, juga akan dipecat keanggotaannya dari NU. Sampai sedemikian rupa. Artinya ini uji nyali sebetulnya. Beranikah Pak Lutfi bin Yahya bersama gerbongnya atau mungkin oknum-oknum pengurus Jatman yang lainnya menyelenggarakan kongres tandingan yang konsekuensinya mereka semua akan dipecat dari kepengurusan NU, sekaligus juga dari kader NU dan dari keanggotaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan sebetulnya inilah saatnya membersihkan Jam'iyah ini dari oknum-oknum Ba'alwi, di mana seperti yang kita dapatkan informasinya kemarin ketika kongres di Donohudan, tidak ada satupun orang Ba'alwi yang hadir. Saya ulangi, ketika kongres Jatman di Donohudan, tidak ada satupun oknum Ba'alwi yang berani hadir. Ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan dan kepengurusan Jatman ke depannya, baik dari Syu'biyah, Wusta sampai Idarah Aliyah, nanti tidak akan ada orang-orang Ba'alwi di Jatman. Sekaligus juga untuk mereduksi pengaruh-pengaruh dan indoktrinasi atau klaim Ba'alwi terhadap Jatman, bahkan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini sekali lagi saya menghimbau kepada kader-kader Nahdliyin, tidak usah menolak. Ya, loskan saja, biarkan mereka mengadakan kongres tandingan atau muktamar atau apa istilah lainnya, dengan konsekuensi dipecat dari NU, baik dari kader, dari kepengurusan maupun dari keanggotaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu dua. Kemudian yang ketiga, saya dengar-dengar ketika kubu Lutfi bin Yahya menyelenggarakan kegiatan tanpa koheren dengan PBNU, artinya ketika Jatman tidak lagi koheren dengan PBNU, ternyata sudah didaftarkan ke Kemenkumham, tapi bukan atas nama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tapi atas nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Artinya memang yang didaftarkan ke negara tersebut adalah Perkumpulan Ahli Thariqah.
Jadi kalau kita mau singkat, bukan Jatman, tapi Patman. Bahkan kalau mau diambil R-nya, perkumpulan ini bukan Patman, tapi Parman. Gak apa-apa lah. Ngambil akronim nama saya Parman misalnya, silahkan. Artinya memang yang akan berkongres, yang akan bermuktamar nantinya itu bukan Jatman, tapi Patman sebetulnya. Karena itulah yang didaftarkan kepada Kemenkumham, yang didaftarkan kepada negara. Pantas selama ini ketika oknum-oknum yang ada di kelompok ini tidak koheren dengan PBNU. Mereka justru melakukan tindakan-tindakan subordinasi terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi saya berpikir secara sederhana saja sekarang, ya udah biarkan saja mereka melakukan muktamar tandingan atau kongres tandingan dengan konsekuensi yang mereka sudah tahu sendiri. Yang saya dengar-dengar bisikannya ada ancaman akan dipecat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita nantikan bagaimana hasil yang sesungguhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.